10 tahun, 7.000 triliun utang ditambah. 3.000 triliun dikorupsi. Dan bahkan bunga cicilan, 300 triliun rupiah, tak sanggup dibayar. Bukan hanya angka, tapi cermin dari satu hal yang hilang, integritas. Seorang petani menatap sawah kering, seorang ibu menghitung uang receh di pasar. Di balik semua itu, muncul satu suara yang berbeda. Suara dari seorang ekonom. Bukan dari Harvard, bukan dari UI, tapi dari hati yang muak pada sistem yang diam. Namanya Purbaya. Ia bukan hanya bicara angka. Ia bicara nurani. Dan tanpa sadar, dari ucapannya, lahirlah kelas ekonomi terbesar yang pernah ada di negeri ini. 10 tahun bukan waktu singkat. Dalam kurun itu, setiap menteri datang dan pergi, setiap janji berulang, tapi angka terus naik. 7.000 triliun utang, 3.000 triliun bocor di jalan yang seharusnya membawa kesejahteraan. Setiap rupiah yang hilang berarti sekolah yang tak jadi dibangun, jalan yang tak jadi diperbaiki, dan mimpi yang tertunda. Namun, suara-suara itu jarang terdengar. Hingga satu hari, Menteri Keuangan baru bicara jujur. Betapa jahatnya pengelola negara ini. Dan kata itu menggema, membangunkan bangsa yang terlalu lama diam. Beberapa minggu setelah pernyataan itu, Indonesia berubah. Tanpa sadar, seluruh negeri sedang ikut kuliah ekonomi massal. Dosennya bukan dari kampus bergengsi, tapi dari nama-nama seperti Purbaya, Yudi Sadewa, dan KDM. Mereka bicara sederhana, tapi mengguncang. Tentang dana mengendap, uang daerah, dan permainan di balik layar. Guru SD mulai bicara deposito. Ibu rumah tangga menanyakan giro. Anak muda membuat thread ekonomi. Untuk pertama kalinya, rakyat antusias membicarakan ekonomi seperti membicarakan politik. Inilah literasi publik yang hidup. Purbaya menyebutnya, uang yang tidur. Uang daerah yang seharusnya bekerja, malah mengendap di deposito. Ia berkata, bayangkan uang daerah itu seperti mobil dinas. Kalau diparkir tanpa pengamanan, orang lain bisa memakainya. Dan benar saja, uang itu digunakan bank untuk kredit. Pejabat mendapat fee, bank mendapat bunga. Rakyat hanya menunggu janji. Di atas kertas, legal. Tapi di hati nurani, jelas salah. Inilah wajah gelap birokrasi. Uang rakyat diparkir di garasi kekuasaan. Tapi tak semua pemimpin diam. Dari Jawa Barat, seorang gubernur bertindak cepat, KDM. Begitu mendengar informasi itu, ia langsung menuju BPK. Mengecek, menelusuri, membuka data. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk memastikan. Apakah uang daerah benar-benar berjalan sesuai amanah rakyat? Langkah ini sederhana, tapi menciptakan efek besar. Transparansi bukan slogan. Ia harus diperjuangkan, bahkan dengan keberanian menantang sistem lama. Inilah obor empati. Obor yang menyala bukan di ruang rapat, tapi di hati pemimpin yang peduli. Di sisi lain, ada cerita kelam yang terkuak perlahan. Sebuah kasus, dana APBD ratusan miliar mengalir lewat skema bank. Pejabatnya mendapat hadiah mobil dan motor. Kasus itu disebut VPD. Skemanya licin, tampak legal, tapi berlapis dosa. Uang rakyat berubah jadi alat tawar-menawar. Dan Purbaya, pelan tapi pasti, mulai membuka kotak Pandora itu satu persatu. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Apakah kita hanya penonton, atau pengawal perubahan? Efeknya luar biasa. Netizen, guru, dosen, bahkan mahasiswa, mulai ikut membedah laporan keuangan daerah. Dari warung kopi sampai ruang direksi, pembahasan tentang uang mengendap menjadi perbincangan nasional. Indonesia seolah punya jutaan analis ekonomi baru. Inilah efek Purbaya. Saat rakyat mulai melek, penguasa tak bisa lagi bermain dalam gelap. Ekonomi bukan hanya akal.
Ia juga soal hati. Purbaya menyalakan obor literasi. KDM menyalakan obor empati. Dua cahaya berbeda, tapi saling menguatkan. Yang satu menggerakkan pikiran, yang satu menggerakkan hati. Dan ketika keduanya bersatu, lahirlah pencerahan baru. Negeri ini tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah integritas. Dan integritas tidak bisa dibeli. Ia harus ditanam dan dijaga. Setiap kali kita membuka data, bertanya, mengkritik, kita sedang menyalakan lentera kejujuran di tengah sistem yang gelap. Inilah revolusi paling sunyi. Rakyat belajar menjaga uangnya sendiri. Kini kita tahu, perubahan tidak dimulai dari gedung tinggi, tapi dari kesadaran, dari rakyat yang belajar, dari pemimpin yang berani jujur. Kita semua adalah lulusan kelas ekonomi dadakan tahun 2025. Dan tugas kita belum selesai. Karena ketika uang rakyat dijaga dengan integritas, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Untuk Indonesia yang lebih terang, untuk generasi yang berani bicara benar. Purbaya menyalakan akal, KDM menggerakkan hati. Dua obor itu kini ada di tangan kita. Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan uang, yang kurang adalah kejujuran untuk menjaganya. Ketika rakyat mulai sadar, ketika pejabat mulai malu, dan ketika data menjadi bahasa baru keadilan, disitulah Indonesia menemukan arah. Karena uang bisa hilang, tapi integritas harus abadi. Inilah babak baru literasi bangsa. Bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang nurani.